Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS di UPT SMK Negeri 3 Parepare. Meskipun secara online, saya harap anak-anakku sekalian tetap semangat untuk mengikuti. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyajikan materi di kegiatan MPLS PT SMK Negeri 3 Parepare. Sebelum saya masuk pada materi, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada anak-anakku sekalian di UPT SMK Negeri 3 Parepare. Kami keluarga besar PT SMK Negeri 3 Parepare sangat berharap agar anak-anakku sekalian 3 tahun ke depan kita dapat bekerja sama dengan baik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi bahaya narkoba dan dampaknya. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ibu Arni Handriani, SPD, kelahiran Sinjai 27 Maret 1985, alamat BTN Grand Sulawesi, Blok A, nomor 130, nomor HP 085 255 930 676, alamat email arnihandrayani85@gmail.com. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku sudah pasti pernah mendengar kata nafsa. Baik di lingkungan sehari-hari, media elektronik maupun di SMP. Apa itu nafsa? Kita akan mengkaji lebih dalam. Nafsa merupakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif yang ketika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Selanjutnya, 3 golongan nafsa berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap pemakainya. Yang pertama, stimulan. Stimulan merangsang sistem saraf pusat. Yang kedua adalah depresan, menekan sistem saraf pusat. Yang ketiga adalah halusinogen, mengacaukan sistem saraf pusat. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan stimulan. Stimulan akan menimbulkan perasaan segar, bersemangat, tidak lelah, tidak lapar, rasa nikmat, bahagia, disorientasi mental, rasa cemas tinggi, mudah tersinggung, gugup, sulit tidur, mual-mual, merasa haus secara terus-menerus, keringat dingin, dan hipertensi. Selanjutnya akan memberikan rasa nikmat dan bahagia bagi penggunanya. Yang ketiga, zat yang terkandung amfetamin, metapetamin yaitu sabu, ekstasi, metilapetamin, kokain, kafein, alkohol, dan marijuana. Selanjutnya adalah depresan. Depresan ini memberikan efek mengantuk sampai tidur, menimbulkan perasaan nyaman dan tenang, mempengaruhi koordinasi gerakan, konsentrasi. Zat yang kalian terkandung di dalamnya yaitu opiat, meliputi heroin, kemudian barbiturat, hipnotik, sedatif, marijuana, ganja, oksidon, benzodiazepin, dan alkohol. Selanjutnya adalah halusinogen. Halusinogen ini menyebabkan penggunanya halusinasi, sangat dipengaruhi oleh perasaan saat itu, dapat menyebabkan perilaku yang memalukan atau membahayakan bagi penggunanya. Zat yang terkandung di dalamnya kadang terdapat pada jamur, kotoran sapi, bunga kaktus, lem. Sekarang, nafsa berdasarkan cara pakai
bentuk, serta bahan. Yang pertama adalah cara pakai, dihisap atau dihirup, dikunyah, ditelan, dan disuntikkan. Bentuknya ada berbagai bentuk. Yang pertama cair, padat, kristal, dalam bentuk lem, kertas, bentuk-bentuk natural seperti daun, biji, bunga, dan getah. Bahannya ada yang natural dan sintetik. Nah, sekarang kita akan membedakan yang mana pengguna, penyalahguna, dan adiksi. Yang pertama adalah pengguna. Nah, pengguna ini tidak akan memiliki masalah akibat penggunaannya karena semua aspek kehidupan masih berjalan dan dengan lancar. Selanjutnya adalah penyalahguna. Lebih disering menggunakan dan mencari situasi di mana ia memiliki alasan untuk menggunakan atau ia menggunakan setiap kali ada masalah. Yang terakhir adalah adiksi. Adiksi ini merupakan ketergantungan atau kecanduan, kebutuhan untuk mengkonsumsi nafsa secara teratur dan tidak mampu menghentikannya. Proses ini terjadi bertahap dalam beberapa waktu tanpa terasa. Selanjutnya, penggunaan versus penyalahgunaan penggunaan. Nafsa ini penggunaannya selama menjadi bagian dari kultur setempat dengan kontrol sosial, tidak menjadi masalah sosial yang besar. Nah, penyalahgunaan ketika digunakan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja tanpa memperhatikan kepentingan pengobatan atau kultural akan menjadi masalah yang besar. Alasan menggunakan nafsa. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh penggunaan nafsa. Yang pertama adalah rasa coba-coba. Bagi pengguna nafsa ini, rasa ingin tahu yang besar. Bagaimana sih nafsa itu? Makanya dia akan mencoba bagaimana rasa dari nafsa tersebut. Alasan yang kedua adalah pengobatan. Nah, pengobatan ini biasanya digunakan oleh tim medis. Selanjutnya adalah tekanan lingkungan. Nah, tekanan lingkungan ini banyak dikemukakan oleh penggunanya. Misalnya ingin diterima di kelompoknya, karena kelompoknya menggunakan nafsa, maka dia akan ikut menggunakan nafsa. Tuntutan pekerjaan menjadi alasan menggunakan nafsa. Kemudian budaya serta adiksi. Kiat-kiat untuk menghindari penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, tidak mencoba-coba. Jadi anak-anakku sekalian, jangan coba-coba, jangan mau mencoba menggunakan nafsa. Karena kenapa? Nafsa akan merusak masa depan bangsa, merusak diri sendiri. Yang kedua adalah yakinkan diri bahwa Anda tidak membutuhkan nafsa. Jadi anak-anakku sekalian bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal tanpa menggunakan nafsa. Yakinkan diri Anda. Yang ketiga, batasi pergaulan intensif dengan kelompok pengguna nafsa. Jadi anak-anakku sekalian, pandai-pandailah menempatkan diri, pandai-pandailah berteman, memilih teman yang mana yang positif, yang mana Anda tentunya sudah dapat membedakan yang mana yang teman yang positif, yang mana yang negatif. Selanjutnya adalah hindari ketergantungan dalam relasi sosial terhadap pengguna nafsa. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui dampak buruk penyalahgunaan nafsa dari segi fisik. Dari segi fisik ini, gangguan yang terjadi adalah pada sistem saraf, gangguan jantung, gangguan paru-paru. Kemudian
dampak psikologisnya, yaitu akan menyakiti diri sendiri, kemudian hilangnya konsentrasi. Yang ketiga, dampak ekonomi, merupakan kemerosotan ekonomi negara. Yang terakhir adalah dampak sosial. Dampak sosial ini penggunanya akan dikucilkan pada lingkungan sekitarnya. Masa depannya akan suram karena pendidikannya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi pemaparan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.